Hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai lagi tentang tipe-tipe kecerdasan manusia, oke? Kecerdasan bukan kepribadian, oke? Menurut kalian kecerdasan manusia itu ada berapa banyak sih? Oke, kita cari tahu aja di video kali ini. Tapi sebelum gue kasih tahu, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, yuk kita sharing-sharing lagi di sini tentang tipe-tipe kecerdasan manusia. Kalau misalnya kalian mengingat-ingat lagi dulu waktu zaman kalian masih sekolah atau saat ini kalian masih kuliah gitu ya. Coba kalian lihat lagi deh atau ingat-ingat lagi lah. Di antara teman-teman kalian itu pasti ada yang jago banget berolahraga, tapi untuk nilai matematikanya biasa-biasa aja. Atau mungkin ada yang benar-benar jenius master dalam hal matematika, tapi untuk pelajaran seninya ya biasa-biasa aja gitu ya. Sering ya kalian menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Atau ada yang benar-benar pintar banget dalam hal berkomunikasi, ngeles, berdebat, atau whatever apapun. Itu semua bisa terjadi karena setiap manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, oke? Dan berdasarkan teori multiple intelligence karya Howard Gardner, ternyata ada 9 tipe kecerdasan manusia, oke? Kita langsung aja ya, oke? Ke kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif. Oke, kalian yang kreatif berarti ini termasuk kecerdasan visual atau spasial ya. Dengan gaya belajar yang dominan itu menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan visual itu antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video, senang menggambar, melukis, dan membuat visual art. Seorang ahli bernama David Eslop Mix menjelaskan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan untuk menghasilkan pemeliharaan dan mengubah imajinasi visual yang terstruktur dengan baik di otak kamu menjadi nyata. Mereka dengan kemampuan spasial mungkin tidak tertarik dengan musik atau kata-kata, namun pasti sangat jenius secara teknikal. Mereka menikmati teka-teki di waktu luang mereka, dan mereka juga sangat unggul dalam menggambar atau melukis. Proses berpikir mereka ada dalam 3 dimensi, dan kamu mungkin memiliki keterampilan artistik dan imajinasi yang sangat luas, oke? Sekarang berlanjut ke tipe kecerdasan yang kedua. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain ya, mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibandingkan hanya melihat atau mendengar. Kamu mungkin menggunakan kekuatan pikiran dan tubuh secara bersamaan untuk mencapai tujuan kamu. Pikiran dan tubuh kamu adalah satu, dan kamu dapat merasakan energi dan komunikasi ini secara langsung. Mungkin kamu kamu itu adalah seorang penari yang hebat, atau mungkin juga kamu itu sangat unggul dalam bidang atletik. Kamu bahkan mungkin memiliki bakat untuk menjadi seorang ahli bedah yang hebat jika kamu mempelajarinya. Apapun itu, pikiran dan tubuh kamu selaras dan kebugaran fisik kamu tidak tertandingi oleh teman-teman kamu sendiri, oke? Kamu biasanya bentuk-bentuk tubuhnya itu atletis gitu ya. Roti-roti sobek lah. Oke, sekarang tipe kecerdasan yang ketiga. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditori atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan auditori. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditori itu antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik.
Kamu dapat membedakan nada ritme dari musik yang kamu dengar. Sebagai seorang ahli musik, kamu dapat dengan mudah mengulangi frase atau karya musik dari apa yang pernah kamu dengarkan. Dan tidak hanya itu, kamu juga memiliki bakat untuk membuat dan menulis nada kamu sendiri. Jadi karena kamu juga hebat dalam matematika, beberapa itu mengatakan jika musik dan matematika memiliki proses berpikir yang serupa. Tapi kalau gue enggak sih, gue pintar matematika tapi dalam hal bermusik enggak. Gue nggak bisa. Tipe kecerdasan yang berikutnya, berarti kecerdasan yang keempat ya, adalah kecerdasan verbal atau linguistik. Kamu memiliki kosakata yang luas, memikirkan pemikiran yang dalam pada paragraf atau monolog, dan dapat memahami perbedaan makna yang sangat halus. Kamu menikmati membaca, menulis, dan keindahan bahasa dan juga kata-kata maupun puisi. Kamu juga bisa belajar bahasa dengan lebih mudah dan mempelajari kata-kata baru lebih cepat daripada yang lainnya. Oke. Kamu bisa ya menjadi seorang translator ahli bahasa karena kamu cepat sekali untuk belajar bahasa. Biasanya kalian itu bisa menguasai beberapa bahasa, 4 bahasa misalnya, tambah Korea, tambah Jepang, tambah Perancis, whatever. Kalau gua enggak. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik seperti debat maupun pidato. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain itu mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Gue entah kenapa tiap kali ngedenger kata debat kayaknya tuh gimana gitu. Kalau bernegosiasi ya maknanya masih positif lah ya. Kalau berdebat kayaknya tuh negatif gitu ya. Mungkin itu cuman pemikiran gue doang sih. Oke, kita lanjut aja lah ya ke tipe kecerdasan yang kelima. Tipe kecerdasan yang kelima adalah tipe kecerdasan logika atau matematis. Nah ini gue banget. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain gitu, punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah, dan kamu juga seringkali memiliki pola pikir yang induktif dan deduktif. Ya kayak detektif gitulah, Sherlock Holmes gitu ya. Selanjutnya adalah berarti tipe yang keenam ya. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Kamu itu bisa mendapati kalau diri kamu itu orangnya itu penuh emosi. Ini adalah sifat yang sangat berharga untuk dimiliki karena kamu itu mudah membaca emosi dari orang lain dengan baik dan kemungkinan besar kamu bisa melihat apakah seseorang itu tulus atau tidak, seseorang itu berbohong atau tidak, ada udang di balik batu atau enggak gitu. Kamu pintar dalam melihat hal yang seperti itu. Kamu itu bisa berempati dan hebat dalam bersosialisasi dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Tidak hanya itu, kamu juga memperhitungkan berbagai sisi cerita dengan mudah, tetapi kamu memahami perspektif yang berbeda dan dapat menempatkan diri kamu pada posisi orang lain. Dengan kata lain, kamu mampu memerankan beberapa karakter tokoh untuk pentas teater sekolah kamu. Kamu pantas banget untuk menjadi seorang artis lah ya, pinter acting gitu. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik. Jadi bukan cuma ngomong doang, maupun secara verbal maupun nonverbal ya.
Mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Nah, biasanya orang yang pintar melerai pertikaian orang-orang itu ya orang-orang yang punya kecerdasan ini sih, kecerdasan sosial gitu. Sekarang adalah tipe kecerdasan yang ketujuh. Udah ketujuh lagi ya, cepat juga ya. Tipe kecerdasan yang ketujuh adalah tipe kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen tanpa bergantung pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan soliter ialah mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, senang menghabiskan waktu untuk mengenal dirinya sendiri, mampu mengendalikan emosinya, serta paham akan tujuan yang ingin dicapainya dalam hidup. Kamu dapat memotivasi diri kamu sendiri sehingga kamu menjadi orang yang lebih produktif dan mampu berubah untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Kamu juga mungkin kamu itu adalah seorang yang pemalu dan pendiam. Mungkin saja kamu itu pemalu dan pendiam. Tapi karena kamu hanya memikirkan dan memilah-milah pikiran atau gagasan dalam benak kamu mampu menjadi seorang filsuf yang hebat maupun guru spiritual yang keren. Sekarang adalah tipe kecerdasan yang ke-8. Tipe kecerdasan yang ke-8 adalah kecerdasan eksistensial. Jika kamu seorang intelek eksistensial, kamu memanjakan diri kamu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang layaknya kayak filosof gitu. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki jawaban pasti, namun pertanyaan filosofis kamu membuat kamu terjaga di malam hari untuk memikirkan, kenapa ya katak itu hanya munculnya itu di malam hari dan tidak di siang hari. Tapi teori kamu cukup layak untuk dipublikasikan. Pikiran, ide, dan hipotesis kamu semuanya berpusat di sekitar kehidupan kamu sendiri. Oke, jadi lebih banyak memikirkan segala sesuatu yang terjadi di alam. Kenapa ini bisa gini, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Nah, seperti itu ya. Tentang kecerdasan eksistensial, segala sesuatu yang ada itu harus ada penyebabnya, asal-muasalnya gitu intinya ya. Jadi kayak mengapa kita ada di sini, apa tujuan hidup kita, dan apa artinya semua yang ada di muka bumi ini. Nah, seperti itu, oke, untuk kecerdasan eksistensial. Nah, sekarang adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah tipe kecerdasan naturalis. Naturalis itu punya minat yang tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan sampai aktivitas di alam terbuka. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya ketertarikan yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan seperti biologi, zoologi, maupun botani. Suka sekali dengan hal-hal yang berbau alam seperti berkebun, naik gunung, berkemah, bertani gitu. Jika kamu cerdas sebagai seorang naturalis, maka kamu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola di alam sekitar kamu. Kamu suka sekali terhadap segala hal yang ada di alam dan keuntungannya kamu ahli dalam hal berburu dan bertani. Ini adalah bentuk kecerdasan bagi nenek moyang kita yang perlu berburu dan bertahan hidup untuk menafkahi keluarganya di alam sendirian. Mereka dengan kecerdasan naturalis biasanya memiliki kemampuan persepsi yang baik untuk melihat perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, orang-orang dengan kecerdasan naturalis juga mampu membaca dan mengoleksi benda-benda dari alam. Oke, itu mungkin ya 9 tipe kecerdasan manusia berdasarkan Gartner. Oke, menurut kalian termasuk dalam tipe kecerdasan yang mana? Kalau gue sih termasuk yang logis, karena gue melihat segala sesuatu berdasarkan fakta, data, dan gue sangat suka dengan yang namanya matematika. Kalau kalian seperti apa? Oke? Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, dan jangan lupa kalian tekan lonceng notifikasi belnya supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari gue. And see you in the next video. Bye bye.